Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Pak Rahmat kelas 5A dan kelas 5B yang Bapak selalu banggakan. Sebelum kita teman-teman menyaksikan video ini, ada beberapa himbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada teman-teman. Bapak ingin menyampaikan pesan pemerintah kita untuk selalu senantiasa menjaga jarak ya ketika keluar rumah, dan selalu menggunakan masker dan selalu senantiasa mencuci tangan. Mudah-mudahan ikhtiar yang teman-teman lakukan semua yang kita lakukan menjadi penghalang kita terkena atau terpapar wabah COVID-19. Dan Bapak doakan mudah-mudahan anak-anak Pak Rahmat kelas 5A dan kelas 5B beserta seluruh keluarga yang kita cintai, orang-orang yang terbaik di antara kita, dihindarkan oleh Allah dari wabah COVID-19. Amin. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdihi wa tamassaka bisunnati ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman, yang pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga bisa berjumpa lagi di sekian kali bersama Pak Rahmat di pembelajaran sejarah Islam. Tentunya kalau kita belajar di kelas, tentunya ada beberapa game atau keseruan-keseruan yang ingin Bapak ceritakan. Mungkin Bapak akan menceritakan tentang sahabat as-sahabiyah, baik yang perjanjian Hudaybiyah, kemudian Fathul Makkah, kemudian Haji Wada, kemudian yang terakhir di saat-saat terakhir Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Nah, kalau teman-teman menalar baik-baik tentang sejarah perjalanan Rasulullah, maka kita akan menemukan betapa hikmahnya luar biasa, pesan-pesan yang sangat mendalam sekali yang bisa membuat kita mencucurkan air mata. Lihat orang yang terbaik, Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berdakwah begitu luar biasa siang dan malam. Beliau misalnya berdakwah ke Taif, kemudian beliau dilempari dengan batu sehingga beliau berdarah pelipisnya. Bayangkan, ketika itu beliau dilempari begitu berdarah, datang dua malaikat yang menawarkan kepada baginda Rasul, ya Rasul, izinkan kami dua malaikat ini untuk mengangkat bukit yang ada di sini, kami lemparkan ke penduduk Taif, maka akan sirna, lenyap dan hilang. Bayangkan, gunung ditimpakan kepada kita. Kira-kira bisa dibayangkan? Kalau boleh membayangkan seperti kita gepeng, seperti bakso gepeng, hilang seperti kaum Nabi Lut alaihi salam. Tetapi apakah tawaran tersebut diterima oleh Rasul? Tentunya tidak. Malah justru Rasulullah SAW menolak tawaran yang disampaikan oleh malaikat. Seandainya Pak Rahmat yang seperti itu, apa kata Pak Rahmat? Lemparkan saja, biar lenyap sekalian. Itu kalau Pak Rahmat. Itu kalau kita. Tapi Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf, sangat pemurah, dan beliau mengatakan, wahai malaikat, seandainya bukit ini engkau lemparkan penduduk Taif, maka suatu saat nanti tidak ada lagi orang-orang Taif yang akan menyembah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak-anakku sekalian, kita mempelajari sejarah, harapan dari mempelajari sejarah adalah menguatkan keimanan kita tentang Islam, di mana agama Islam dibawa oleh baginda Rasulullah SAW pertama kali muncul di bangsa Arab, yaitu orang-orang Quraisy, dengan Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang mengatakan bahwa Islam itu datang awal kali muncul di tengah-tengah orang-orang Quraisy,
pada saat itu orang-orang Quraisy banyak yang menyembah berhala, patung, Lata, Uzza dan seterusnya. Baik teman-teman, salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'an tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Bapak berdoa mudah-mudahan Bapak bisa bertemu dengan teman-teman semua di surganya Allah. Amin. Baik, kemarin Pak Rahmat sudah membahas berkaitan proses sebab penaklukan kota Mekah, kemudian proses masuk Islamnya paman beliau Abu Sufyan, kemudian proses pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, yang mana pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi pasukan. Di antaranya adalah sahabat yang mulia yang semboyannya masih terang-angan di para rahmat, Iskariman atau Mursahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu sahabat yang mulia Saifullah Khalid bin Walid. Beliau mendapat tugas dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sayap kanan. Di sebelah kanan kota Mekah, dari arah Madinah akan ke Mekah. Kemudian beliau juga menugaskan bagi sahabat yang di daratan rendah, yaitu Zubair bin Awam dan Rasulullah sallallahu di sayap kiri, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama rombongan dan pasukan berbawa di daratan rendah. Anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia dan penutup para nabi, al-anbiya wal mursalin, khatamul anbiya wal mursalin, adalah nabi yang sangat pemaaf terhadap umatnya. Kita masuk pada pembahasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjidil Haram. Apakah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke Masjidil Haram? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian lama tidak melaksanakan ibadah haji di Masjidil Haram di kota Mekah karena beliau ditindas, beliau dilarang untuk masuk kota Mekah. Ketika terjadi peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, dan beliau yang paling pertama kali menuju adalah menuju Hajar Aswad dan mengusapnya. Kemudian beliau tawaf mengelilingi Ka'bah sambil memegang busur panah. Pada waktu itu di dalam Masjidil Haram terdapat 360 berhala. Bayangkan, 360 berhala. Beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut tanpa menyisakan satupun, dan sambil membaca firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 81. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti akan lenyap dengan kebenaran. Maka anak-anakku sekalian, ada sebuah pepatah yang mengatakan, sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti dia akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya orang membenci, menghina, melecehkan kehormatan seorang, maka suatu saat kebenaran pasti akan terungkap. Begitulah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian lama beliau merindukan Masjidil Haram. Beliau ingin melaksanakan ibadah haji, ingin tawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan, Masjidil Haram Baitullah kembali dikuasai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Saba ayat 49 Allah berfirman, "Qul ja'al haqq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id." Katakanlah kebenaran telah datang dan yang batil itu pasti lenyap. Yang batil itu tidak akan mulai, tidak pula akan mengulangi. Maka kebatilan
pasti akan sirna dengan datangnya kebenaran. Teman-teman kelas 5A, kelas 5B yang Bapak banggakan. Kemudian anak-anakku sekalian, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram, beliau manggil Utsman bin Talha dan mengambil kunci Ka'bah darinya dan membuka pintu Ka'bah tersebut. Kemudian anak-anakku sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan orang-orang Quraisy. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Masjidil Haram. Setelah beliau melaksanakan salat di Masjidil Haram, beliau berpidato di hadapan orang-orang Quraisy yang menunggu keputusan beliau terhadap nasib mereka masing-masing. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah. Tiada sekutu baginya yang telah membenarkan janjinya, menolong hambanya, dan dia sendiri yang mengalahkan musuh-musuhnya. Kemudian beliau melanjutkan, wahai kaum Quraisy, menurutmu apa yang akan aku perbuat terhadap kalian? Maka orang-orang Quraisy menjawab, kebaikan, engkau adalah saudara mulia dan putra saudara yang mulia. Perhatikan, yang mana dulu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau masih berdakwah di kota Mekah, baik berdakwah secara secara sembunyi-sembunyi, ataupun beliau berdakwah secara terang-terangan, beliau selalu senantiasa mendapatkan cacian, makian, hinaan yang beliau hadapi. Tetapi itu tidak semua menghalang bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan orang-orang Quraisy, walaupun orang tersebut yang pernah menghancurkan kehidupan beliau, pernah merusak kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan jawaban keputusan untuk orang Quraisy. Orang-orang Quraisy berkata, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpidato di hadapan orang-orang Quraisy dan menyampaikan kepada orang-orang Quraisy, menurutmu wahai orang-orang Quraisy, apa yang akan aku perbuat terhadap diri kalian? Maka orang-orang Quraisy pun menjawab, kami mengharap kebaikanmu ya Rasulullah, kami mengharap keridhaanmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah kalian semua bebas. Artinya anak-anakku sekalian, kalau dalam suatu peperangan merebutkan suatu wilayah, maka ketika wilayah tersebut sudah dikuasai oleh pasukan, maka seluruh harta akan menjadi milik orang yang menguasai daerah tersebut. Tawanan-tawanannya diambil, tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang Quraisy, dan Rasulullah SAW berikan kebebasan untuk orang-orang Quraisy. Inilah kebesaran jiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat kasih sayang dan pemaaf yang beliau berikan kepada umatnya. Oleh karena itu, kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam haruslah memiliki sifat kasih sayang dan suka memberi maaf terhadap orang lain yang pernah membuat kita terluka. Kemudian anak-anakku sekalian, orang-orang yang diberikan maaf oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang yang telah menyakiti beliau selama beliau di Mekah, berdakwah di Mekah, di Taif, baik dakwah secara sembunyi-sembunyi ataupun dakwah secara terang-terangan. Tetapi ada beberapa pembesar-pembesar Quraisy yang tidak dimaafkan dan dihukum meskipun mereka bersembunyi di balik tirai Ka'bah. Mereka itu adalah Abdul Uzza bin Khatal, kemudian Al-Harith bin Nufail, kemudian Makis bin Sabah, kemudian biduan wanita milik Ibnul Khatal. Sedangkan yang masuk Islam dan bertobat dan dimaafkan adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarah, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, Hubar bin Al-Awad, kemudian Sarah budak milik salah seorang Bani Abdul Muttalib. Lihat Ikrimah bin Abu Jahal. Beliau ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan bapaknya Ikrimah bin Abu Jahal adalah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, dampak positif setelah Fathul Makkah. Ketika kaum muslimin sudah menguasai Fathul Makkah, maka dampak positif adalah penaklukan kota Makkah merupakan keberhasilan yang terpenting yang pernah diperoleh kaum muslimin selama bertahun-tahun. Sebuah keberhasilan yang telah mengubah hari-hari dari kehidupan bangsa-bangsa Arab. Oleh sebab itu, ketundukan kaum Quraisy dianggap sebagai kesudahan bagi agama penyembahan selain Allah, bagi kesudahan bagi orang-orang yang menyembah berhala dan dari semenanjung jazirah Arab. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk kita ibadahi, yang berhak untuk kita minta pertolongan, yang berhak untuk kita minta keberkahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah." Hak Allah terhadap hambanya adalah ayya'buduhu, hendaknya hamba tersebut selalu senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hamba sudah melaksanakan perintah Allah, maka hak hamba terhadap Rabbnya adalah la yusyriku bihi, la yu'adzibuhu man la yusyriku bihi syai'an. Hamba tersebut tidak diazab bagi mereka yang tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, perjalanan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari perjalanan perjanjian Hudaybiyah, kemudian kita masuk pada Fathul Makkah, mudah-mudahan memberikan pelajaran buat kita untuk selalu senantiasa menjadi orang yang rendah hati, untuk selalu senantiasa menjadi orang yang mudah berikan maaf terhadap saudara, walaupun musuh yang membuat kita terluka, tersakiti, maka jalan yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu senantiasa memberikan maaf kepada orang lain. Baik anak-anakku sekalian, sekian saja dari pembelajaran kita berkaitan dengan sejarah Islam. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan haji wada. Insyaallah taala. Baik teman-teman, bagi yang kurang paham berkaitan dengan sejarah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik semasa kecil ketika beliau diangkat menjadi nabi, kemudian beliau melakukan Fathul Makkah dan perjalanan hidup beliau yang lain, silakan bertanya kepada Rahmat, insyaallah dengan senang hati para Rahmat menjawab apabila pertanyaan tersebut bisa Bapak jawab, dan apabila Bapak tidak bisa mampu menjawab, Bapak katakan Allah wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anakku sekalian, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira bi du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.